Silakan dijawab. Ya, ini saya mau jawab versi sulit apa versi gampang ini ya. Oh, dua-duanya. Baik. Tadi pamannya beliau, oh itu orang Austria, pamannya Mas Wahyu itu ya, namanya Martin Buber. Martin Buber, tokoh komunikasi itu ya. Baik, bagaimana kita menjadi tahu? Itu pertanyaan paling penting itu. Silakan Anda baca apapun. Jadi kalau Anda baca buku, Anda ketemu dengan isi buku. Saya harus tunjukkan ini. Anda tahu dengan pengarangnya, ya kan? Itu dua. Nomor satu, tahu isi konten buku apa. Lalu tahu nama pengarangnya, meskipun ini fiksi. Kemudian yang ketiga, Anda ketemu dengan diri Anda melalui buku. Tidak hanya bertemu tapi berjumpa. Ini komunikasi, ini teori dialog ini. Jadi kalau ketemu, siapa pernah ketemu Nabi Muhammad? Kenapa Anda mengimani? Jadi perjumpaan itu tidak, kalau ketemu, saya ketemu tukang sayur, saya naik kereta kemarin, naik bis, ya ketemu, tapi saya tidak ada perubahan untuk hidup saya. Tapi Anda tadi ketemu Mas Wahyu, Mas Andia, ketemu kami di sini, Anda 1 jam yang lalu dengan sekarang, beda enggak kalian? Kira-kira kalian merasa lebih keren enggak setelah itu? Kalian kan merasa lebih keren ya kan? Artinya layak menjadi buronan mertua nanti. Kok enggak ada yang amin ya? Baik, semoga cepat nanti kuliah di Unmer, Universitas Mertua. Itu dosennya kadang galak ya, tapi mertua saya enggak. Saya sudah lulus karena bapak ibu mertua kami sudah meninggal. Jadi saya menganggap dilulus itu. Baik. Bagaimana kita menjadi tahu? Bagaimana kita tahu bahwa kita punya keinginan? Tadi itu loh, kan banyak sekali ingin itu. Ikan punya cita-cita jadi kambing. Kambing punya cita-cita menjadi primata. Tapi manusia bisakah bercita-cita terbang seperti burung? Itu kalau kata mbah-mbah saya, mbah-mbah kita dulu namanya Aflatun, Plato ya, Sayyid Plato. Plato ini santrinya seorang nabi namanya Sukrat alaihissalam, Sokrates. Itu Sokrates nabi. Jadi Plato itu sahabat, Aristoteles tabiin, generasi setelahnya. Nah, itu ya. Baru tahu kan ya? Baik. Kata Platon, manusia ini berbeda dengan binatang dan makhluk lain karena manusia punya rasa heran, karena manusia punya rasa malu. Nah, siapa tahu kuda? Delman tahu? Kuda pakai kacamata, pakai jaket, pakai sabuk, pakai sepatu, tapi enggak pakai celana. Nah, namanya saja kuda ya kan? Kalau dibalik daku itu kuda. Oke. Tapi dia enggak malu, namanya saja kuda. Tapi manusia punya rasa malu, punya rasa heran. Dia melihat ular meliak-liuk lalu bikin alat transportasi macam ular, namanya kereta api. Di manusia punya rasa heran. Lihat burung bisa terbang, kaget, dia ingin terbang juga. Bikin burung besi, burung terbang, namanya pesawat terbang. Ada ikan bisa berenang, heran, maka dia ingin berenang juga. Bikin boot, bikin kapal pesiar, yah, macam-macam itu ya. Itu manusia. Kalian punya rasa heran enggak? Sudah, kalau punya rasa heran nanti pegang sendiri kepalanya. Ini kepala kalian saya kira masih baru ya, karena jarang dipakai. Ya. Jadi isi otaknya itu kalau dilelang, ini masih baru ini, belum jarang dipakai. Nah, untuk tahu kita punya keinginan, kalau saya itu caranya berkomunikasi. Orang komunikasi verbal ya, membaca, ya apapun saja, melihat diri sendiri ya, kita nanti akan semakin tahu bahwa saya ini apa, saya siapa, kegelisahan eksistensial tadi itu. Setiap orang sekurang-kurangnya pernah bertanya kan ya, saya ini siapa sih, saya mau ngapain? Pak, perempuan itu apa betul di kasur, di sumur, di dapur saja Pak, lalu dikubur misalnya. Ternyata tidak benar, perempuan bisa berkarir, bisa hebat. Ratu Elizabeth itu memimpin dunia, Cleopatra, macam-macam ya, banyak lelaki hebat takluk kepadanya itu. Wih, ini juga ingin ditaklukkan juga. Siapa? Mas Ubed. Yang kata Habib tadi jodohnya masih TK. Nah, jadi nunggu 15 tahun aja. Sabar saja sambil ngopi katanya. Jadi bagaimana kita menjadi tahu, bagaimana kita tahu bahwa kita punya keinginan, itu berkomunikasi, jawaban saya itu. Paling mudah dengan diri sendiri. Coba otak, dia ingin apa? Kemudian diri ingin apa? Kalau ketemu orang lain, ini
satu lagi terakhir ini paman saya yang lain, banyak paman saya enggak nyebut bibi ya, ada bibi saya di Perancis ya, Simon de Beauvoir, di Yunani itu namanya Hypatia, ya, banyak sekali paman bibi kami. Sebenarnya kitab-kitab saya tahu kok, tafsir itu juga kerjaan saya hafal Quran 9 tahun kok, itu masih kecil banget itu. Tapi saya enggak ngomong itu, ini ngomong agama di sini, tukang agama semua ya kan, enggak usah ngomong itu, saya ngomong sapien saja. Nah, yang paling penting pada diri kita adalah dengan berkomunikasi, membaca, ketemu orang, kita tahu kita ini siapa. Kita sering bertanya, saya ini siapa ya? Itu penting itu. Jadi nanti saya kira peran buku ini untuk menyadarkan kita ini siapa. Kok mungkin ya? Bagaimana menjadi mungkin? Dulu kita bukan siapa-siapa di planet ini, hanya binatang sejenis. Kita binatang enggak kita ini? Hewan enggak? Coba belajar mantik, Sulamul Munawwarah. Kita akan tahu kita ini kata Aristoteles, kita ini adalah hayawan natik, animale rationale, makhluk rasional, makhluk yang berpikir. Kita ini animale, binatang kita. Binatang berbahasa, beranak pinak, kawin mawin, berkomunikasi semuanya sama, tapi binatang tidak punya narasi. Binatang tidak menjadi hanya ada saja. Kita being sekaligus becoming. Kita being ada, batu punya cita-cita jadi split, batu split koral. Enggak ada. Kecuali dipecah oleh tukang batu. Maka kalau Anda gitu-gitu saja, Pak, saya enggak punya keinginan apa-apa. Pak, Anda salah lahir, seharusnya Anda lahir 120.000 tahun yang lalu. Kalau enggak punya keinginan apa-apa. Nah, nanti pegang kepalanya, baca banyak buku, beli saja semua, kecuali mahasiswa saya, Mas Wahyu ya. Beli buku, saya ancam barokah, nilaimu nanti D itu kan. Nggak ada yang beli, Pak, saya senang Pak, minat baca saya tinggi, tapi minat beli rendah. Waduh, ini mahasiswa ini angel ini. Ini teman-temannya Mas Ubed biasanya. Matur nuwun, itu saja. Baik, terima kasih Gus Dovir. Komunikasi ya teman-teman. Ya, komunikasi terhadap diri sendiri. Ya tadi ya silahkan. Oke, baik, sekarang saya buka pertanyaan. Silahkan teman-teman, mungkin 3 dulu di awal. 1, 2, 3 itu yang pink. Nah, oke, silakan Mas pertama. Itu dulu yang nah itu betul yang kotak-kotak. Silakan namanya. Teman-teman panitia tolong dibantu, nggak apa-apa. Oke, baik, 2 ya, nanti perempuannya 1 lagi. Baik, 2 lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya. Ini langsung pertanyaan Namanya saja. dulu dong. Nama saya Raffi Anafi. Oh, kirain Raffi Ahmad. Ya, pertanyaan saya yang pertama, apakah manusia sudah benar-benar menggunakan rasionya sampai batas intervalnya? Maksudnya di situ kan manusia itu berkembang sangat pesat. Nah, itu manusia memang sudah benar-benar menggunakan akalnya, apakah masih belum sampai taraf batasnya? Yang kedua, perkembangan manusia dalam hal saintifik itu kan apakah itu membahayakan atau tidak? Saya pernah baca buku itu dari Friedrich Nietzsche, itu pernah mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu membunuh Tuhan. Lah itu kan ada kaitannya dengan sains itu. Dan yang terakhir itu dalam fiksi itu kan dalam rasio manusia itu kan fiksi itu kan diproyeksikan dalam akal. Nah, apakah semuanya itu memang bisa diproyeksikan seperti halnya surga atau neraka, apakah itu bisa diproyeksikan? Itu kan juga saya pernah mendengar juga dari itu ada sebuah kebenaran postulat, yaitu di mana mengatakan bahwa ada hal yang di luar jangkauan akal manusia. Nah, itu saya ingin mengetahui lebih lanjut. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung jawab saja ya, lebih baik ya. Kita langsung jawab saja. Monggo Mas Andia, ada 3 pertanyaan, silakan mau dijawab yang mana? Ya. Monggo. Saya jawab sebagian aja. Tadi ditanya, apakah manusia sudah sampai batas akalnya? Justru dibaliknya begini. Akal itu ada batasnya enggak? Kalau tahu tadi ada yang nyeletuk ada batasnya. Apa batasnya? Nah itu. Kalau misalkan kita mau tanya sesuatu udah sampai batasnya apa enggak,
kita harus tahu batasnya. Pulau Jawa ada batasnya nggak? Ada, jelas. Tadi pagi saya mendarat ada deket batasnya Pulau Jawa gitu. Nah, akal batasnya di mana? Kita baru tahu akal itu kita udah lewat batas apa belum ya kalau kita tahu batasnya di mana. Terus perkembangan sains membahayakan atau enggak? Sains itu alat. Alat tuh kayak pisau dapur. Contohnya, pisau dapur membahayakan enggak? Iya bisa. Kemarin ibu mertua saya tangannya keiris pisau dapur. Ya, tapi pisau dapur juga berguna. Jadi kalau ditanya sains itu berbahaya atau enggak, ya bisa berbahaya, bisa juga berguna. Jadi umum. Sama itu satu lagi. Tadi ditanya, surga itu bisa dibayangkan akal atau enggak? Di sini kelihatannya belum ada yang pernah ke surga atau neraka ya. Ya kalau udah ada yang ke neraka kayaknya biasanya enggak balik lagi orang-orang yang kayak gitu. Nah, tapi gini, di sini ada yang pernah ke Korea enggak? Beneran loh, beneran. Yang beneran ke Korea loh. Bisa bayangin Korea enggak? Bisa. Sama aja. Ya, surga dan neraka itu masih dalam batas batas bayangan kita. Mungkin masalahnya bukan akalnya, tapi imajinasinya. Kita punya imajinasi, kita bisa ngebayangin surga dan neraka. Perkara itu cocok sama benernya nanti ya itu nanti dicek aja. Ya kalau misalkan masuk sono ya syukur, ya kalau misalkan masuk yang satunya lagi ya udah nggak bisa apa-apa kan habis itu. Tapi ya itu lebih ke perkara imajinasi daripada akal. Gitu. Ya tentunya ini harus diperjelas juga ya akal itu apa, imajinasi itu apa. Karena barangkali pemahamannya beda itu. Jadi salah satu tertib berpikir mungkin diajarin juga di filsafat ya itu definisi. Kalau misalkan kita mau tanya akal itu batasnya apa ya? Pertama kasih tahu akal itu apa, satu, yang kedua batasnya akal itu apa. Baru kita bisa tahu itu lewat batas apa enggak gitu. Gitu. Terus terima kasih. Tadi ada yang nanya siapa tokoh yang Anda sebut siapa tadi? Siapa? Nietzsche ya. Itu orang Jerman, cara bahasanya Friedrich Nietzsche. Nietzsche ini lahir 1844, wafat 1900. Kemudian itu orang kumisnya panjang sekali. Itu membayangkan kalau makan mie gimana, apa diangkat dulu kumisnya ya, serem itu wajahnya itu ya. Cara berpikir beliau dipengaruhi oleh Arthur Schopenhauer, angel gitu ya. Tapi orang Jerman membaca Arthur Schopenhauer. Salah satu bukunya Nietzsche adalah Aussprach Zarathustra, The Spoken of Zarathustra atau Sabda Zarathustra. Itu kan teorinya genealogi. Genealogi itu begini saja, gampang saja sebelum ke definisi. Kalau Anda menanam jeruk nanti tumbuh jeruk atau tumbuh apel? Panen jeruk kemungkinan kan? Kalau Anda menanam jeruk tapi panen semangka, itu semangka tetangga Anda panen pasti itu. Apalagi Anda tidak menanam. Jadi teori gen ya. Baik. Apakah ini membahayakan sains, apa membahayakan untuk agama nanti membunuh Tuhan? Salah satu pernyataan beliau, God is dead, Tuhan telah mati. Memang itu. Di buku Sapiens itu ada Benjamin Franklin. Dari dulu orang tahu petir, kata Mas Andia tadi ya. Petir tahu dari dulu kan? Ribuan tahun orang tahu petir itu. Lalu ada mitos-mitos, petir itu senjata para dewa. Begitu Benjamin Franklin menguji, Franklin melucuti senjata para dewa. Ya, ada gambarnya di buku itu kan, melucuti senjata para dewa. Ternyata petir itu listrik, bukan pecutnya malaikat, cemeti apa bukan. Bukan itu. Jadi sebenarnya agama apa gini, kalau tertib berpikir ya, kalian harus belajar mantik di sini. Sulamul Munawwarah minimal. Mantik itu minimal 3. Nomor 1 adalah hudud wa ta'rifat, definisi. 2 taksimat, klasifikasi. 3 tahlilat, adalah analisis. Ini disebut inferensi, teknik penyimpulan. Nah, nanti Anda tahu itu. Jadi apa ini apa namanya? Manusia itu apa sih? Ayyakuna jami'an mani'an. Jami' berarti
universal dulu, lalu manik dibatasi. Hayawan, hewan kan luas. Natik itu pembatasnya, pembedanya. Jadi definisikan dulu akal itu apa. Ini kalau saya cerita Quran lebih lama lagi nanti. Karena saya hafal kamus Quran juga. Nggak, Quran palsu itu loh saya hafal. Serius itu. Quran bikinan Musailamah itu saya hafal semua yang gitu-gitu. Kerjaan saya kok hafalan itu dari kecil ya. Tapi saya merasa tidak berguna. Begitu dimarah istri hilang semua hafalannya. Waduh, ini kok tiba-tiba bodoh katanya. Nah, itu hal lain. Baik. Ya yang jelas peradaban sarung. Sarung ini sarang burung ya kan. Oke. Loh, kalau tidak ada burung apa ada peradaban manusia? Nah, makanya sempak, swim pack, pakaian renang. Nah, tapi renang ngaji taklim di sini. Ngaji taklim itu oleh Imam Az-Zarnuji suruh wasbah fi buhuril fawaid, berenanglah di lautan makna. Sempaknya apa? Ya sempaknya buku Sapiens, ya buku-buku KPG macam-macam tadi itu. Dan Alex ya kan ada bos saya. Takut diomelin nanti. Pulang enggak diongkosin kan kacau. Oke. Jadi tidak ada yang mengancam agama. Menurut Anda, saya mau tanya ini, definisi gampang kapan-kapan. Anda bisa meludahi langit? Bisa. Kena muka Anda sendiri, bisa ngencingi mengotori air Niagara, air terjun Niagara, bisa mengencingi laut, enggak bisa. Tuhan Maha Tinggi. Ada orang nyembah, enggak ada nyembah terserah. Enggak akan berkurang. Betul kan ya? Jadi enggak usah terancam. Tuhan kok diancam orang? Masa bisa itu? Itu tidak tomat to tomat, tidak apple to apple. Ada orang ke saya itu datang ya, mahasiswa yang sok-sok pinter kan banyak mahasiswa macam beliau ini kan banyak yang santri yang sok-sok pinter. Pak, bagaimana Islam yang benar itu Pak? Sholat Mas habis ini kata saya. Sholat maghrib, yasinan, istighosah itu benar katanya. Enggak Pak, Islam enggak usah diapa-apain Mas, biarin gitu aja. Nah, Anda enggak berjasa ke agama saya gitu kan. Nah, yang betul agama menjaga Anda. Jadi tidak mungkin pemikiran sehebat apapun manusia enggak bisa meludahi langit itu saja. Jadi enggak usah khawatir. Pak, saya membaca buku ini, jangan-jangan nanti saya kafir. Kalau kafir syahadat lagi kan santai. Saya kira itu, terima kasih. Ya, itulah kalau seorang filosof ngomong gitu ya. Jangan langsung ditelan ya, teman-teman ya. Oke, saya sedikit kasih tambahan untuk pertanyaan kedua dan ketiga tadi. Sains itu berbahaya atau tidak? Kalau kita melihat sains berbahaya, bisa jadi berbahaya, kalau tidak. Tetapi ada satu lagi sebetulnya yang menjadi penyeimbang sains, yaitu yang namanya etika. Etika itulah yang menyeimbangkan sains. Contoh, ketika misalnya ada teknologi kedokteran, apapun bahkan sampai sekarang sedang dicari serum untuk menjadi abadi misalnya gitu ya, itu berkembang di sana. Kemudian penjaganya apa? Etika, teman-teman. Etika, pelajarilah etika. Maka kalian akan memanfaatkan alat tadi untuk kepentingan manusia secara luas, bukan secara sempit. Jadi silahkan belajar etika, itu saja tambahan dari saya yang pertama. Yang kedua, agama tadi ya, bukan agama, proyeksi ya. Yang tentang proyeksi ya, Feuerbach mengatakan ya, bahkan Tuhan itu proyeksi. Tetapi satu tokoh yang kemudian menjelaskan tentang iman gitu ya. Memang teks beliau Kristiani, tetapi saya pikir bisa digunakan dalam semua keyakinan. Søren Kierkegaard itu mengatakan bahwa ya segala sesuatu bahkan iman itu ada di luar kita, jauh di sana. Maka yang diperlukan adalah lompatan iman namanya. Jadi kita memeluk sungguh apa yang secara definitif kita tidak bisa pastikan. Kita tidak pastikan ya. Siapa yang bisa memastikan itu? Bahwa itu lebih besar dari kita, iya. Tapi kemudian memastikan itu semua proyeksi, betul. Feuerbach pada saat itu cuma sayangnya Feuerbach melarikannya ke ateisme. Tapi Søren Kierkegaard, ya sudah. Itu tesis saya kebetulan, makanya saya sedikit paham. Lompatan imanlah yang menjawab proyeksi. Kita semua hanya memproyeksikan ke masa depan. Orang boleh bilang prediksi segala macam, tapi satu sisi proyeksi. Jadi lompatan iman, etika, pelajarilah itu teman-teman. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Yang dari belakang tadi yang itu sweater pink. Silakan.
Oh iya, berdiri, berdiri. Mic-nya sudah sampai belum ya di belakang? Oh, mic-nya tolong dijalankan, dioper-oper. Ya. Sudah sampai belum? Belum? Ngetem di mana itu mic? Udah teman-teman yang di belakang siapa namanya? Sweater Pink tadi? Ya silakan. Berdiri berdiri, tolong biar bisa dilihat oleh seluruh bangsa. Itu mic-nya betul nyampe belum itu? Berdiri berdiri Mbak siapa? Saya nggak tahu di belakang itu ada siapa. Di tengah. Halo? Ah, sudah. Silakan berdiri. Ini kalau kata orang TV durasi. Ya, silakan, terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya akan bertanya, apakah Homo sapiens termasuk golongan manusia yang berakal sempurna, dan apakah perbedaan Homo sapiens dengan Meganthropus erectus dan Pithecanthropus erectus pada zaman dahulu, karena dia sama-sama bisa mengetahui cara bercocok tanam dan cara berburu makanan. Dan pertanyaan kedua, mungkinkah masa yang akan datang kita akan mengalami seperti Homo sapiens saat dulu, karena keterbatasan dan minimnya sumber daya alam dan banyaknya sumber daya manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Andi ya bisa menjawab itu. Terima kasih pertanyaannya Wulandari. Yang pertama, kalau saya mulai dari tengah aja ya. Homo sapiens dan dua spesies manusia lain tadi bedanya apa? Homo sapiens itu manusia modern. Terus yang dua tadi Homo erectus dan Meganthropus paleojavanicus itu juga manusia purba yang ada di Jawa sih. Perbedaannya secara fisik, mereka Homo erectus dan Meganthropus paleojavanicus itu otaknya lebih kecil daripada manusia modern. Kalau ukuran tubuhnya hampir mirip. Mereka hidup lebih dulu daripada manusia modern. Sekarang sudah punah. Diduga ya karena memang ya kalah bersaing dengan spesies manusia lain. Terus tadi dibilang bercocok tanam, enggak. Homo erectus dan Meganthropus itu belum bisa bercocok tanam dalam arti menumbuhkan makanan sendiri. Mereka bisanya mengumpulkan makanan dan berburu. Kalau manusia yang sejauh ini diketahui bisa bercocok tanam ya cuma Homo sapiens. Itu juga belakangan. Kita waktu awal-awal masa hidup kita, masa keberadaan spesies kita juga hidupnya seperti manusia purba lain, berburu, mengumpulkan makanan gitu. Nah, terus balik ke pertanyaan pertamanya, apa akal kita udah sempurna? Kalau misalkan ditanyanya secara saintifik, enggak ada yang namanya sempurna. Yang ada adalah cocok atau tidak. Jadi kalau dalam sains makhluk hidup itu nggak punya titik akhir, tidak ada bentuk paling sempurna. Yang ada cuma bentuk yang cocok untuk keadaan itu. Contohnya ya kayak misalnya badak tadi, dia mungkin ketika hidup di alam yang nggak ada manusianya, dia cocok. Tapi ketika manusia mulai masuk ke dalam wilayahnya, tiba-tiba cara hidupnya tuh nggak cocok sama manusia karena dia dianggap nggak berguna, jadi didesak, terus habitatnya dihabisin, akhirnya punah dia. Jadi yang tadinya cocok jadi nggak cocok. Konsep sempurna itu sebenarnya bukan ranah sains sih. Itu lebih ke filsafat, ideologi semacam. Dan terus ditanya tadi, masa depan kita gimana? Manusia bisa punah nggak? Bisa. Sekarang aja kita ngalamin banyak tantangan lingkungan kok.
pemanasan global, terus sumber daya berlebihan, kita bisa punah, bisa. Tapi kemungkinan yang lebih besar adalah kita bisa bertahan, cuma kehidupan kita bisa jadi lebih nggak enak. Ya, kekurangan segala macam. Jadi bukan habis semua, tapi mungkin ya hidupnya lebih nggak asik. Bisa jumlahnya berkurang, bisa jumlahnya sama, tapi hidupnya lebih susah gitu. Tetap nggak enak sih. Jadi memang permasalahannya adalah bagaimana kalau misalkan kita bisa membayangkan keadaan yang buruk seperti itu, ya udah kita berusaha cari solusinya. Nggak ada pilihan lain, dan ya kita pakai segala akal dan kemampuan kita untuk ngatasin itu. Karena kemungkinan kita punah semua itu malah lebih kecil daripada kita mati sebagian atau malah hidup terus tapi hidup lebih sengsara. Gitu. Baik, saya cuma mau satu komentar tadi soal cocok dan sempurna. Carilah pasangan yang cocok, bukan pasangan yang sempurna. Silakan tadi dari sayap kiri. Ini aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Wahyu. Izin bertanya untuk Gus Dovir dan Pak Andia Primanda. Berkaitan dengan bedah buku hari ini, saya ucapkan terima kasih sekali untuk ilmunya. Nama siapa? Nama saya Taufikur Rahman. Khawatir Mbak ada yang mau tahu nanti Kak. Nama saya Taufikur Rahman, izin bertanya langsung saja, nanti bebaslah yang menjawab siapa. Untuk pertanyaannya terkait dengan bedah buku tadi, Gus Dovir menyinggung tentang menemukan diri kembali atau kedirian, kan begitu ya. Nah, untuk yang saya tanyakan, masalah asal usul manusia itu kan seperti yang ada di buku Sapiens itu sendiri, seperti yang coreknya agak Darwinisme itu kan juga masih fiksi atau diperdebatkan atau hanya gagasan, itu belum kita ketahui kapan validasinya sampai kapan. Nah, intinya kan menemukan diri ini kan butuh privilege atau keuntungan personal masing-masing untuk bisa gimana dia punya kehidupan yang penuh teknologi tapi tetap beradab, tetap beretika, dan tetap beragama. Di sisi lain kehidupan yang religius tapi juga tetap bisa berpengetahuan seperti orang-orang barat dalam tanda kutip sekarang. Nah, itu untuk contohnya, adakah satu era yang bisa dicontohkan di mana ada antara sains atau kontrolnya bernama etika atau agama barangkali, itu yang merepresentasikan tentang manusia yang kediriannya itu sempurna, tidak merusak secara perkembangan teknologi dan tidak dianggap ketertinggalan dalam hal teknologi dalam dia beragamanya. Apakah contoh katakanlah masa Nabi atau masa siapa? Atau mungkin ada masa-masa dulu yang tidak terekam oleh sejarah, adakah contohnya seperti itu yang bisa dicontohkan? Karena seolah-olah semuanya seperti paradoks. Saat manusia belum memuncaki rantai makanan, manusia tertindas. Tapi ketika memuncaki rantai makanan, kita penindas, bahkan menindas satu sama lain. Nah, itu paradoks seperti ini, apakah ada yang era yang minimal tidak se ekstrim paradoks itu? Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saling melempar bola, silakan ditangkap Gus. Oke. Di semua peradaban, bahkan di semua agama, ada kajian mengenai diri, ada kajian wacana, diskursus ya mengenai atau narasi mengenai manusia paripurna.
diri. Bahkan Tuhan bersumpah demi diri. Diperhatikan ada ayat di Quran, Tuhan bersumpah demi matahari, ya kan? Wasyamsi wal qamari. Kemudian wal ardi, demi bumi, bulan, semua bulat ya, semua bulat. Tidak ada yang bumi berbentuk donat yang tengahnya bolong. Nanti ada kerjaan melubangi donat dipimpin oleh Mas Ubed ini nanti dan kawan-kawan. Dibutuhkan banyak kerjaan itu. Baik, semuanya. Bahkan setelah itu Tuhan bersumpah demi diri, wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Nafas itu maknanya diri, selain jiwa, selain nafsu. Jadi nafas, kemudian the self, diri, bahasa Jerman das Self, bahasa Prancis le moi, moi tulisannya, le moi. Itu semua kajian mengenai diri. Banyak para filosof itu, kenali dirimu, gnuti syauto, know yourself, ya'raf nafsaka, kenali dirimu, banyak sekali. Kemudian kajian mengenai manusia paripurna. Kan itu nafsi wa masawaha, ini supaya kalian senang saya baca Quran saja, supaya senang. Nafsi wa masawaha. Terus fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan ini loh yang negatif, ini yang positif. Itu di psikologi namanya ada nekrofilia, biofilia. Biofilia daya hidup, nekrofilia daya merusak. Maka manusia yang punya dua uns, dua tendensi, dua kecenderungan itu, bahasa Arab disebut insan, tasniah itu, insan itu. Manusia yang punya dua uns. Ada orang namanya Anis, Anissa, uns, Anis, istri saya sendiri. Itu karena seperti itu, karena punya dua kecenderungan. Oke, beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Qad aflaha man wa qad khaba, gagallah orang yang gagal defisi rugilah orang yang mengotori dirinya. Kok aneh ya, kok Tuhan setelah sumpah matahari berarti diri itu bertawaf, sama berputar juga seperti planet-planet itu. Entah dia nyembah apa, dia mencari apa itu. Wa qad khaba, gagallah orang yang man dasah khoba, kho itu di Quran 2474, khoba 4 kali, khoibin 1 kali, saya hafal semua gitu itu. Wa yang qalibu khoibin, wa qad khaba man dasaha, wa khaba man hamala zulman, wa khaba man iftara. Itu kerjaan saya kok menghafal begitu itu. Kalian belum kan yang belum tahunya itu tok, tapi enggak apa-apa, pinter saja dulu. Nah, oleh karena itu jauh lebih penting menurut saya ini untuk penanya ya. Jauh lebih penting kita menjalani hidup kita saat ini. Dan masa depan itu bagaimana. Jadi nanti apakah ini merusak, apakah ada, itu para nabi itu insan kamil. Insan kamil versi Islam. Manusia paripurna. Di tradisi Iran, Mas Wahyu, namanya Raushan Fikr. Dalam penganut Vedantis disebut, Vedantis itu Hindu, Jivan Mukti. Jivan itu manusia, mukti merdeka, bebas, bebas dari nafsu yang rendah. Insan kamil. Dalam tradisi Buddha disebut Pratica Samutpada. Nah itu dia, makanya kalau membaca tafsir Mahasinut Ta'wil Imam Al-Qasimi, Buddha itu nabi. Nah itu bukan kata saya, kata Imam Al-Qasimi. Lalu nanti dianggap liberal. Biasanya orang-orang kerjaan begitu ya, maksudnya biarin aja liberal, udah enak kok. Nah oke, jadi apakah ada manusia yang banyak? Kita tidak ada yang merusak ya kan? Apa kita merusak bumi? Nah untuk saran untuk beliau supaya Anda tidak punah menikah Mas, itu tidak punah nanti. Kalau Anda tidak menikah ya dinosaurus nanti itu. Jadi kita bisa, insan kamil itu kan contohnya para nabi, para rasul ya, orang-orang saleh, penganjur kesalehan, kita pun bisa mengikuti mereka. Dan ini ada sayangnya, ini dalam teks agama, dalam etika, dalam sains tidak ada. Jadi apa ada yang tidak bisa dijangkau oleh akal ya, banyak sekali yang tidak bisa dijangkau itu. Mungkin itu ya jawabannya. Jadi jauh lebih penting kita ini ngapain sih sekarang? Kita ini bermanfaat. Kalau pakai term hukum itu, saya ini manusia wajib atau manusia haram? Jadi keberadaan Anda itu loh di dunia ini haram, makruh, mubah atau wajib atau sunnah? Kalau orang macam saya wajib ya kan, ilmuwan, di situ terlanjur ditulis ilmuwan. Orang macam saya wajib ada, fardu ain ini. Nah kalau seperti beliau mungkin tidak haram ya, tapi makruh adanya itu.
Ada yang sunnah ya, ada yang sunnah. Nah, silahkan berpulang ke diri sendiri. Saya ini siapa? Ini pertanyaan reflektif dan tidak selesai sehari, bisa seumur hidup. Saya sudah bermanfaat atau belum? Nah, insan kamil ini ada seorang bapak Pakistan namanya Sir Muhammad Iqbal katakan begini. Yesus, Buddha, kemudian Konfusius, Lao Tzu, itu mereka semua manusia paripurna. Mereka bisa enggak berbuat jahat? Tapi mereka tidak memilih itu dia. Bisa berjahat tapi mereka enggak milih, mereka milih yang baik. Itu disebut the perfect man, manusia paripurna. Itu bahasanya Nietzsche, der Übermensch. Sayangnya terjemahan Indonesia enggak ada yang pas. Manusia unggul, manusia atas, manusia super, enggak ada yang pas gitu. Ya sudah, mungkin yang mendekati manusia paripurna itu saja. Punya potensi jahat tapi tidak dilakukan. Ya sama, kita bisa merusak tadi kata beliau, membakar hutan, tapi tidak dilakukan. Itu manusia paripurna. Nah, saya kira demikian. Oke, ada satu kata yang menjadi berkat sekaligus bahaya, kebebasan. Tadi kan Gus bilang kita bisa melakukan kejahatan tapi tidak memilih. Tapi sebetulnya apa? Kita punya kebebasan. Nah, di dalam kebebasan itulah maka paripurna tidak hanya kita ada di situ. Itu versi saya. Silakan Mas Andi jawab. Saya tertarik nanggepin dua hal. Pertama itu yang ditanya tadi, adakah zaman ketika penerapan sains itu beretika, tidak berbahaya? Sebenarnya itu kaitannya bukan ke sainsnya, tapi dampak manusianya. Kalau misalkan ditanya contoh zaman sepanjang sejarah, saya mesti bilang semua sepanjang ada yang namanya manusia di bumi, kita nggak bisa lepas dari merusak. Di Sapiens ada dijelaskan ada makhluk-makhluk hidup yang bisa dia lestari selama puluhan ribu tahun. Begitu tempat hidupnya didatengin manusia, punah dia. Jadi sialnya gitu. kita ada aja, kita nggak berbuat jahat aja, kita udah berdampak. Ya seperti misalnya kita ada di sini. Dulu yang hidup di sini apa? Bukan manusia ya, mungkin harimau, mungkin kerbau, mungkin monyet atau apa. Sekarang mereka semua nggak ada di sini, ya kita ngusir mereka secara nggak langsung dengan ngebikin desa, ngebikin kota. Jadi itu sebenarnya adanya di tataran ideal. Kalau contohnya di dunia nyata, sayangnya kalau saya percaya mustahil, kecuali kita nggak ada. Tapi kalau kita nggak ada ya nggak ideal juga kan. Itu masa nyuruh diri sendiri nggak ada gitu loh. Jadi tapi ya mungkin itu jebakan jadi manusia ya. Kita tahu bahwa kita efeknya seperti ini, tapi kita juga mau ada, gimana dong? Masih dilema ini, susah jawabnya. Yang kedua itu soal celetukan awalnya tadi, soal Sapiens ini cerita tentang asal-usul manusia versi Darwinisme, evolusi. Kalau saya bilang, saya setuju dengan Anda bahwa evolusi itu fiksi, teori itu fiksi. Iya, teori itu fiksi. Tapi segala macam penjelasan lain tentang asal-usul manusia juga fiksi. Bagaimana cara mengetahui di antara banyak fiksi mana yang benar? Cek mana yang paling cocok sama buktinya. Mungkin ini mumpung ada kesempatan, ini bagian dari diri saya sendiri. Soal asal-usul manusia, saya ngadepin juga pergulatan tentang evolusi dan narasi versi Muslim. Akhirnya saya sampai di kesimpulan bahwa setelah saya teliti kata khalaq di dalam Quran itu tidak pernah kalau misalkan sama manusia itu diterapkannya ke kata bashar atau insan dan tidak pernah spesifik. Yang kedua, kata khalaq itu digunakan untuk proses-proses yang bisa diamati. Jadi kita diajak lihat penciptaan bumi, lihat penciptaan gunung, lihat penciptaan hewan, dan dari situ saya berkesimpulan penciptaan manusia, khalaq
khalq manusia itu juga sesuatu yang bisa diamati seharusnya. Gitu. Banyak juga boleh Gus. Kalau menurut saya teori evolusi Darwin itu benar. Benar. Itu sesuai Quran. Kan ketika Tuhan bikin informasi, bikin pengumuman, bikin pengumuman, sudah saya menciptakan ini, ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ala menjadikan dari bahan baku yang ada. Kalau kholako bahan bakunya ndak ada. Ya apa ya, ketiadaan, tapi ketiadaan kan ada juga. Udah ruwet itu di filsafat nanti itu. Lalu bedanya ada dengan keadaan itu apa? Apa dengan keapaan? Mumet itu. What dan whatness, mana yang essence, mana yang quiddity katanya. Nanti mikir saya sampai tua. Oke. Apa protesnya malaikat bagaimana? Tuhan, apakah engkau mau menciptakan? Qalu, mereka protes semua. Ataja'alu fiha, terus man, pakai man di situ kan? Man itu apa artinya? Belum tentu manusia. Banyak yang sok tahu ya. Buktikan dulu kata beliau. Man di Quran 86 kali. Man itu 8, ada yang Allah. Amma yujibul muttarra idza da'a. Adakah zat yang mengabulkan? Itu surat An-Naml itu. Doa orang-orang yang kepepet itu. Amman khalaqal arda was samawat. Siapa yang ciptakan langit dan bumi? Itu man Allah itu. Ada yang man binatang. Wa minhum may yamshi 'ala batni. Ada yang meliak-liuk pakai perut katanya. Ada kan yang dari perut di sini kan ya biasanya. Kemudian minhum may yamshi 'alal arba. Berarti tadi itu berjalan pakai 4 kaki. Itu sama sebelum erectus kan ereksi kan ya, berjalan tegak. Oke. Kemudian wa minhum may yamshi 'ala rijlain. Ada yang berjalan pakai 2 kaki. Berarti maknanya man adalah evolusi manusia. Binatang juga itu. Karena definisi manusia hayawan, manusia itu binatang. Berdasarkan pengamatan temuan-temuan itu saya katakan untuk sementara teori itu benar. Ada yang salah ya ada, beberapa ada. Tapi sekarang bertanya begini, taruh teori itu fiksi. Apa ada teori yang lahir di ruang hampa? Ada, pasti ada konteks dulu, ada keadaan dulu, mazahir, fenomena. Ada mazahirnya dulu, fenomena dulu, baru dibikin teori, betul enggak itu? Berarti tidak ada teori yang di ruang hampa, ada konteksnya dulu. Ada kejadian, diamati, riset, observasi, penelitian, baru nanti ketemu teorinya. Jadi teori itu ya salah satu bentuk tawaran alternatif kebenaran, nanti malah pilih yang paling cocok tadi. Itu kan ada bercocok tanam ya, cocok dulu baru tanam. Nah, saya kembali ke moderator. Baik. Soal teori saya pikir teman-teman perlu belajar epistemologi lebih banyak. Karena salah satu yang saya sangat bukan yakini ya, setujui lah, adalah bahwa sebuah teori itu benar ketika selama belum ada yang menggugurkannya. Itu pertaruhan epistemologi gitu ya. Jadi teori itu akan tetap benar jika belum ada yang menggugurkannya secara metode-metode yang disepakati bersama. Nah, itu silakan belajar saja teman-teman. Baik, satu lagi pertanyaan dari sini, sisi kanan. Belakang boleh. Sorry, nah itu, nah mbaknya itu, nah yang masih, nah betul masih berjuang tangannya terus di belakang. Yang pakai abu-abu ya kalau nggak salah ya. Mic-nya bisa dijalankan ke belakang. Ini panitia kita masih berapa lama lagi? 4:30. Oke, nanti dulu, itu nggak penting berarti, silakan. Silakan namanya, berdiri atau ini biar bisa terlihat wajahnya, karena dalam wajah kita berinteraksi teman-teman. Sudah sampai belum mic-nya? Belum, ada di mana mic-nya? Where itunya? Oh ya, ayo dijalankan ya. 1, ya di estafet tolong, terima kasih. Itu tuh. Sampai jam berapa? Jam 5 ya? Oh jam 5? Oh sampai jam 5 subuh katanya. Jam 5. Ya enggak.
Ayo silakan Mbak, perkenalkan namanya siapa? Nama saya Nggak kelihatan berdiri Mbak, maaf. Berdiri. Ah. Nama saya Miftahur Rahma. Saya mau bertanya, sejarah kan mengatakan jika manusia itu dulunya berasal dari kera, begitu kan? Sekarang kita bandingkan dengan sejarah Islam. Sejarah Islam mengatakan jika manusia pertama yang diciptakan yaitu Nabi Adam. Apa pendapat dari Gus Dovir dari dua pendapat yang berbeda tadi? Terima kasih. Wah, udah kelas berat. Silakan Gus. Waduh, manusia jadi begini, dikatakan kita tidak berasal dari kera loh ya, kita bersepupu sepupu jauh dengan para binatang. Binatang makan, minum, tidur, kawin mawin, betul. Manusia sama, bicara sama persis itu. Ambil itunya Mbak. Jadi kalau di sejarah Islam dikatakan manusia yang diciptakan pertama kali Nabi Adam, tidak. Kata siapa? Coba baca hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daruqutni, Ahmad, Abu Daud, Ad-Dailami, Al-Hakim. Baca itu semua ya. Nanti akan ketemu Nabi Adam itu bukan satu tapi 10.000. Banyak, artinya humanoid, makhluk humanoid sejenis kita ini banyak sekali. Jadi temuan tadi itu 14 ya, mungkin bukan 14, 4.000. Banyak yang belum ketemu. Kemudian begini, kita senang melihat langit enggak? Jangan-jangan kita alien, kita berasal dari langit. Iya kan? Kok kita senang melihat bintang, senang melihat langit? Jangan-jangan kita kok aneh sekali ya, binatang lahirnya enak, kita susah itu, dan kok kita enggak betah ya? Kok orang ini enggak ada yang sehat 100%, ada saja keluhan, tapi binatang mereka pribumi. Jadi begini, sejarah manusia, fisik manusia di bumi, meta sejarahnya dari langit. Nah, angel bahasa ini sudah ini. Ya sudah, pokoknya kita ini dituntun untuk mengenal diri kita, cenderung kepada kebenaran. Kalau dikatakan dalam sejarah Islam manusia pertama Nabi Adam, itu Homo sapiens. Itu manusia modern Nabi Adam itu. Sebelumnya banyak makhluk sejenis manusia. Saat itu loh, Nabi Adam belum diciptakan. Kenapa malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima? Padahal manusia modern belum ada. Berarti sebelumnya sudah, di Quran bahasanya alien banul lian, makhluk sejenis manusia. Ya apa berbulu, apa enggak, apa berjenggot ya enggak tahu. Apa bertanduk kita enggak tahu. Karena belum ketemu bukti-buktinya. Nah jadi bagaimana kalau dalam sejarah Islam? Makanya informasi-informasi yang diterima dari Quran itu kita cross check. Lupa apa enggak percaya Quran? Iya percaya. Quran ini kan ilmu. Coba cari kata ilmu itu di Quran itu. Nanti ajaib sekali, 854 kata. Ain lam mim, buka kamus Quran, maqayis lughah, basair tawi tamyiz, fihris wujudul kalimatul Quran. Maknanya tersingkap atau terbuka. Terang. Alamat, ciri-ciri terang. Alim, ilmunya terang. Alam, terang sekali semesta ini. Itu cari semua, nanti akan sampai pada simpulan bahwa oh ternyata manusia ini relatif penghuni terakhir di sini. Ya mungkin ada nanti ya sejenis apa enggak tahu, tapi kita relatif penghuni terakhir. Sudah ada makhluk sejenis manusia, apalagi binatang, udah banyak itu. Jadi kalau dikatakan berasal dari monyet tidak Mbak, yang betul sejenis itu, sepupu jauhnya. Pak, tapi kan ada ayat di Quran itu manusia dikutuk jadi monyet. Kunu kirodatan khosiin, ya kan? Karena ndak hadir di hari Sabat di sinagog ibadah itu. Ya lalu mungkin fosil itu yang ditemukan Darwin. Ya cocokologi namanya itu. Mau saya kasih tahu contoh cocokologi versi Quran. Afaman assasa bunyanahu ala safa jurufin harin, itu nanti gedung WTC ada berada di jalan Jerfhar, sudah disebutkan di Quran. Selesai WTC Quran tidak berlaku. Iya kan? Bukan WTC Watu Congol, bukan. WTC itu World Trade Center itu bukan. Kemudian
karena kemarin pilpres saya milih Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin, itu saya pakai term qawiyun amin di surat Qasas ayat 23. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang kau pilih jadi pemimpin Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Bisa saja kan? Itu kalau mau cocokologi, saya jurkam partai A, la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Jangan kau dekati pantak partai yang gambarnya pohon beringin, nanti kamu termasuk zalim. Bisa saja Mbak, cocokologi. Tapi itu salah. Itu meremehkan kitab suci. Kalau mau mainan ayat, saya lebih lama kok mainan ayat. Ya kan? Mainan saya itu begitu-begitu. Makanya Quran ini minta mohon maaf ya. Kita silahkan Anda percaya Quran itu wajib. Tapi di filsafat benar itu benar setelah dibuktikan. Saya katakan begini, di ruangan sana ada orang, percaya enggak? Kalau ada yang katakan, ada Pak di hadis itu Pak, percaya enggak? Kalau saya enggak percaya, saya buktikan. Kalau orang awam percaya, ini ayatnya Pak, ini hadisnya. Ini Trinitas ini Pak, apa di Yohanes pasal 1 ayat 1. On the beginning was word, the word was with God, and the word was God. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Saya sekolah Katolik kok dulu. Jangan-jangan saya pendeta ini kan. Nah, di ruangan itu ada orang. Kalau Anda percaya Anda orang awam, bagus, punya iman seperti itu bagus. Tapi naik level Kak, jangan di situ aja bos, naik saja. Saya percaya, mana buktinya? Itu ada suara orang ngos-ngosan, kayaknya habis push up atau skor jam ya kan. Oh iya percaya, ada buktinya. Tapi kalau mau lebih tinggi yang saintifik, saya percaya dan saya mau ketemu. Nah, ke Tuhan juga gitu, ke Quran juga gitu. Ini mungkin dianggap liberal ya, mungkin lo ya bagi sementara orang, tapi kalian enggak apa-apa. Tuhan katanya ada, saya mau ketemu. Entah dengan apa, dengan hati, dengan ilmu. Makanya di Quran fa'lam, ketahuilah kalau mau ketemu Tuhan dengan ilmu. Annahu la ilaha illallah, dengan ilmu baru ketemu. Filosof kalangan kita ini, la ilaha kan negasi, illallah afirmasi. La ilaha nafi, illallah isbat. Angel terserah kalian. Nggak paham Pak, putar lagi rekamannya. Terserah kalian udah itu. La ilaha kalau kata para filosof, la ma'qula illallah, nggak ada yang lebih rasional selain Allah. Kalau kata para teolog, ahli tauhid, mutakallimin, ahli ilmu kalam, la maujudah, tidak ada yang eksis selain Tuhan. Kalau kata ahli fikih, yuris, para fuqaha, la ma'buda illallah, tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Kalau kata para sufi, la mahbuba illallah, tidak ada yang pantas dicintai kecuali Allah. Itu semua fa'lam, ketahui begitu. Oh ya, tepuk tangan, bagus. Saya tambah satu lagi definisi khusus para jomblo ini ya. La ilaha, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya dari jomblo 24 karat illallah. Ya, silakan ada komentar, silakan Mas Andia. Saya tambahin terkait itu ya, terkait soal manusia dan penciptaan Adam. Ini juga sesuatu yang saya temukan waktu saya meneliti kata khalaq dalam Quran. Yang pertama, tidak pernah dipakai satu kalimat dengan Adam. Jadi tidak ada khalaq Adam. Adanya khalaq insan, khalaq bashar. Yang kedua, ketika diceritakan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, khalaq insana fi tin fi turab, itu ada yang menyebut bukan Adam. Itu di cerita di kisah